Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan saya sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Selanjutnya. Baik, di sini ada nama-nama anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua Deska Kartika Latawa, Fibri Ain Kasim, Mariam Singa, Rizky Pakaya, dan Julfitra Takaredas. Baik, yang pertama, kenapa kita perlu memikirkan kemasan? Nah, teman-teman, kalian pernah tidak membeli kayak sambal saset, masker wajah, atau sabun cuci piring yang ukuran besar, terus cuma dipakai sekali 2 kali habis itu dibuang? Nah, ternyata banyak limbah rumah tangga yang terjadi bukan karena isinya rusak, tapi karena kemasannya tidak sesuai dengan frekuensi pemakaiannya. Faktanya, sekitar sepertiga dari sampah rumah tangga berakhir di tempat sampah karena hal ini. Maka dari itu, penting bagi kita memahami pentingnya memilih kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Slide selanjutnya. Baik, apa itu kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian? Itu akan dijelaskan oleh Deska Kartika Latawa. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa itu kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Jadi, kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian adalah bentuk kemasan yang dirancang untuk menyesuaikan seberapa sering produk digunakan. Artinya, produk yang digunakan hanya sekali lebih cocok dikemas dalam bentuk saset atau kemasan mini. Sementara produk yang digunakan berkali-kali seperti sabun mandi atau air mineral lebih cocok dikemas dalam bentuk botol besar atau kemasan isi ulang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Oke, selanjutnya jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian itu akan dijelaskan oleh Rizky Pakaya. Baik, terima kasih moderator. 3 jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian antara lain. Yang pertama, kemasan sekali pakai seperti kopi saset dan saus kecil di restoran cepat saji. Yang kedua, kemasan beberapa kali pakai seperti cup mie instan atau botol kecil sampo hotel. Dan yang ketiga, kemasan jangka panjang atau isi ulang seperti botol kecap refill, galon air, atau tempat makan yang bisa digunakan berulang kali. Masing-masing memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda, tergantung kebutuhan pengguna. Baik, terima kasih. Baik, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya mengapa perlu memilih kemasan yang tepat? Itu akan dijelaskan oleh Mariam Singa. Jadi teman-teman, dengan memilih kemasan yang sesuai dengan frekuensi pemakaian, kita tidak hanya dapat menghemat biaya, tapi juga dapat membantu lingkungan. Bayangkan kalau setiap orang membawa botol air minum sendiri, kira-kira berapa banyak sampah yang dapat dikurangi. Selain itu, kemasan isi ulang dapat membuat rumah jauh menjadi lebih rapi karena produk bisa disimpan dalam satu wadah tanpa harus membeli kemasan kecil berkali-kali. Baik, slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu contoh pemilihan kemasan yang bijak, yaitu akan dijelaskan oleh Fibri Ain Kasim. Jadi contoh pemilihan kemasan yang bijak dengan ramah lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil. Salah satunya adalah memilih kemasan yang tepat. Misalnya jika kamu hanya butuh sedikit bumbu, lebih baik beli yang besar daripada beli botol besar yang mungkin kadaluarsanya sebelum habis. Di sisi lain, kalau kamu rutin minum susu setiap hari, beli botol besar, beli literan yang jauh lebih hemat dan efisien daripada dari kecil. Intinya, kenali kebutuhanmu dan pilih kemasan yang sesuai. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu akan dijelaskan oleh Julfitra Takaredas. Jadi, sekarang kita coba seleksi kemasan. Lain, suruh basorong kari dia. Karena yang kemasannya jadi boros atau bahkan
digunakan dengan penggunaan AI dan obat kemasan agar lebih efisien dan dengan dimasukkan. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Apabila ada yang tidak dipahami atau ada yang teman-teman kurang mengerti, silakan bertanya. Kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa langkah yang kalian lakukan? Baik, masih ada yang ingin bertanya? Kelompok. Yang pakai dan hasil sekali pakai terhadap lingkungan. Sama. Baik, sudah 2 pertanyaan. Dari kelompok lain ada? Masih kelompok berapa ya? Langsung jawab dong. Kelompok berapa? Kurang 6 tuh. 1. Berarti 5. 5 pertanyaan tuh? Masih ada kelompok yang ingin bertanya? Tidak ada? Kelompok berapa? Iya. Baik, perkenalkan nama saya Desani. Saya akan bertanya. Kelompok? Seberapa sering Anda kelompok tiga? Seberapa sering Anda menggunakan kembali kemasan dari produk yang Anda beli? Coba kita tahu. Ingin menanyakan dari teman-teman apakah teman-teman sekalian sudah menggunakan teman-teman juga saja contohnya seperti apa dan juga belum Mengapa? apakah kalian ingin tetap menggunakan kemasan yang tidak makan? Oke, apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Perkenalkan, nama saya Fatma Sinta. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa penggunaan kemasan yang dapat dipakai ulang lebih disarankan daripada kemasan sekali pakai? Tutup pertanyaannya ya. Kami butuh untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Tolong berikan kami waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Oke. Semua di sini. Di sebelah lain. Nanti kita mau kasih tamu opor ini. Oh, bagian juga. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu pertanyaan
Yang pertama yaitu pertanyaan dari kelompok 6. Apa langkah yang kalian lakukan agar sampah tidak mencemari lingkungan? Itu akan dijelaskan oleh Febri Ain Kasim. Yaitu kurangi penggunaan plastik sekali pakai, gunakan kembali botol minum, dan jangan membuang sampah sembarangan. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Baik. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana dampak penggunaan kemasan sekali pakai terhadap lingkungan? Dampaknya memperparah masalah Nggak bisa langsung balik. pencemaran lingkungan dan merusak keseimbangan lingkungan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6, Nasya. Seberapa sering Anda menggunakan kembali produk kemasan yang Anda beli? Kalau itu tergantung kepada orangnya masing-masing, kembali ke orangnya masing-masing. Misalnya kamu membeli botol minum yang bisa dipakai berulang kali, maka itu sudah pasti akan dipakai lagi. Tidak seperti kemasan yang memang harusnya sekali pakai. Jadi penggunaannya itu tergantung orangnya masing-masing. Baik. Sekian, apa bisa diterima? Oke, selanjutnya nomor kelompok 4. Apakah kalian sudah menggunakan kemasan yang ramah lingkungan? Contohnya seperti apa? Sejujurnya kalau dari saya pribadi masih kurang. Saya masih sering menggunakan sampah plastik ya yang dapat mencemari lingkungan. Tapi kalau untuk keinginan yang ingin berhenti menggunakan kemasan yang dapat mencemari lingkungan itu ada. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Mengapa penggunaan kemasan yang bisa dipakai ulang lebih disarankan daripada kemasan sekali pakai? Itu dari kelompok 3. Kenapa? Karena penggunaan kemasan yang dapat dipakai ulang itu bisa mengurangi sampah plastik di lingkungan kita, bisa mengurangi limbah. Karena kalau menggunakan kemasan yang hanya bisa digunakan sekali pakai itu bisa mencemari lingkungan kita dan juga tidak baik untuk kesehatan kita sendiri. Baik, sudah bisa diterima? Oke, tepuk tangan. Baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.